Halo semuanya, selamat datang di podcast Broviskensa, Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Sebelumnya kenalin, nama aku Pratnya, salah satu siswi Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, di podcast segmen 6 kali ini kita akan membahas mengenai informasi menarik seputar jurusan, khususnya jurusan Broadcasting dan Perfilman yang ada di SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, yang pastinya informasi ini bakalan menarik banget, terutama buat adik-adik kelas 9 yang punya minat belajar di dunia broadcasting dan perfilman. Oke, untuk itu langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Ari. Halo semuanya. Halo Pak Ari. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik, aman? Sungkara sehat. Sungkara sehat. Sungkara sehat, ya. Nah, boleh perkenalan dulu nggak sih Pak, Bapak ini di produksi film sebagai apa gitu? Baik, terima kasih Pratnya. Wah, ini hostnya nih udah luar biasa ya. Udah sering jadi host ya, malah Paknya yang grogi di depan nih. Oke, di sini kita memperkenalkan diri. Nama Pak Kadari Yuliana. Di sini selaku guru di Broadcasting Perfilman. Ini merupakan program kalian yang baru ya di SMK Negeri Denpasar, khusus belajar tentang broadcasting dan perfilman. Jadi dan Pak juga mendapat tugas tambahan sebagai kepala program keahlian gitu. Oke, jadi nih buat adik-adik yang mau masuk PRF lah istilahnya Pak ya, produksi film ya. Bakalan bertemu sama sosok Bapak Bapak ini. Sosok yang dari mana nih? Sosok dari Badung. Wah, nah. Langsung nyebut. Ini podcastnya kita santai-santai aja ya, karena emang Prof ini santai-santai aja gitu. Iya, ngapain tegang ya? Iya. Gitu. Nah, oke lanjut Pak ya ke pertanyaan pertama. Skensa ini kan bisa dikenal sebagai salah satu SMK pusat keunggulan di Bali yang memiliki 12 program keahlian. Yang salah satunya itu adalah broadcasting dan perfilman. Nah, bisa diceritain nggak sih Pak, mungkin kenapa sih jurusan ini bisa dibentuk gitu? Wow, kenapa jurusan ini bisa dibentuk gitu ya? Oke. Kita flashback tahun 2023 ya. 2023? 2023 ya. Di mana SMK Negeri 1 Denpasar waktu itu masih menggunakan kurikulum 2013. 2013. Nah, semenjak beralih ke kurikulum Merdeka di 2023 menggunakan SMK Negeri 1 Denpasar sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana waktu itu sebelumnya Pak mengajar di kompetensi keahlian dulu namanya. Sekarang ini kan konsentrasi keahlian ya. Dulu itu namanya kompetensi keahlian multimedia. Dulu Pak mengajar ya, bukan ngajar. Ngajar ya. Dulu Pak mengajar di kompetensi keahlian multimedia dari 2013 sampai 2023 kemarin. Nah, semenjak SMK Negeri 1 Denpasar memutuskan untuk beralih ke kurikulum Merdeka, jadi kompetensi keahlian multimedia itu memang sudah tidak ada kurikulumnya dari pusat. Makanya multimedia itu dikonversi menjadi desain komunikasi visual. Atau yang kita kenal DKV. Atau yang kita sering ketahui DKV ya, betul DKV tepat sekali. Dan syaratnya harus membuka jurusan baru gitu. Dan sekolah waktu itu memilih ya salah satu jurusan kira-kira yang tepat ini untuk kedepannya untuk di SMK 1 ini apa ya kira-kira gitu. Karena juga melihat guru ya kan, gurunya buka jurusan yang baru, kira-kira gurunya sanggup nggak gitu loh, atau linear nggak pendidikannya gitu. Maka dipilihlah program kalian broadcasting dan perfilman ini. Dan kita ini sebenarnya di broadcasting film ini kita satu bidang dengan DKP, satu bidang keahlian atau satu bidang keahlian, kita berada di bawah bidang seni dan ekonomi kreatif gitu. Jadi 2023 resminya dibentuk konsentrasi kalian, program kalian yang baru ini, di mana waktu dibuka itu menerima 29 siswa, kita membuka satu kelas. Itu satu angkatan pertama. Angkatan pertama itu 29 orang, kemudian ada satu anak pindahan. Jadi sekarang kelas 11 yang sekarang sudah jadi kelas 11 itu sudah 30 orang. Dan di 2024 kemarin kita buka satu kelas, kita sudah memiliki kelas 10 sekarang, itu totalnya 29 orang juga. Gitu. Dan tahun ini sih rencana buka satu kelas saja. Oke.
Berarti bisa dibilang jurusan produksi film atau PRF ini tuh udah 2 angkatan. Dua Dan angkatan akan sekarang. terus bertambah. Dan tahun ini masuk ke angkatan yang ketiga. Oke. Ayo masuk PRF. Masuk PRF ya. Ya. Bagi yang suka produksi film atau bagi yang suka dunia audiovisual gitu ya. Nah, tapi ada juga Pak, Apa tuh? jangan masuk produksi film kalau kamu nggak suka buat film. Wah, keren nih. Jangan masuk produksi film kalau nggak suka buat film. Wah. Betul. Tapi kita di sini belajarnya bukan hanya sekedar buat film aja ya. Iya. Jadi di kelas 10 itu Spill dikit-dikit. wah. Jangan di-spill semuanya Pak. Dikit-dikit aja ya. Ya, dikit-dikit aja. Jadi di kelas 10 itu mereka belajar tentang dasar-dasar broadcasting perfilman. Jadi mereka belajar semuanya dari produksi siaran televisi, radio, sampai ke produksi film. Itu mereka belajar dasar-dasarnya di sana, baik dari manajemen produksi, pembuatan naskah, sampai ke produksi seperti itu. Oke. Dan pastinya apa aja sih yang bakal kita pelajarin di jurusan ini bakal kita spill di menit berikutnya. Jadi stay tune terus. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak ya. Nah, kalau itu tadi kan sejarah singkat mengenai kenapa sih jurusan ini tuh dibentuk gitu. Nah, kalau boleh tahu di jurusan broadcasting dan perfilman ini spesifiknya kita belajar apa aja sih Pak? Spesifiknya kita belajar tentang dunia audiovisual. Audiovisual. Kita belajar tentang dunia audiovisual karena kedepannya ini kan dunia audiovisual itu semua orang bisa ya kan? Ya. Apalagi zaman sekarang ini semua orang bisa jadi apa namanya tuh content creator, semua orang bisa jadi filmmaker, semua orang bisa jadi production house, Punya production house. Nah itu yang kita pelajari sekarang. Lebih condong ke dunia audio visual gitu. Oke. Nah, lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Wih, pertanyaan 3. Berapa pertanyaan sih? Wah, boleh Kita satu dikit ada dong. 8 pertanyaan ya. Wah, 8 pertanyaan. Ya. Oke. Tapi nggak bakal terasa kok, karena podcastnya kan asik gitu. Iya. Apalagi ada aku kan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Broadcasting dan perfilman ini kan bisa dibilang jurusan baru yang berdiri baru dua angkatan. Sudah selama 2 tahun. Baru memiliki 2 angkatan. Baru memiliki 2 angkatan. Pastinya ada dong beberapa prestasi yang udah diraih gitu. Bisa nggak nih diceritain beberapa prestasi yang pernah diraih di beberapa tahun ini? Oke, karena kita baru ya, dari 2023 ya. Jadi ada pun prestasi yang pernah kita raih ya. Kemarin itu kita mengikuti film di OJK Bali, itu tentang iklan layanan masyarakat. Itu kita berhasil meraih juara 3. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke. SMA SMK Provinsi Bali. Kemudian baru kemarin kita ada mengikuti seleksi di tingkat kota untuk FLS 3N ya. Sekarang namanya FLS 3N. Kalau dulu namanya FLS 2N. Ini merupakan ajang bergengsi untuk kita di SMK, khususnya di dunia audiovisual. Itu kita ngirim 2 tim. Ngirim 2 tim dan Astungkare, kedua timnya lolos, juara 1, juara 3. Ya. Oke. Nah itu pembentukan timnya itu gimana sih Pak? Dicampur gitu, plus atau gimana? Kalau pembentukan timnya, kalau Pak sendiri ya, kalau menurut versi Pak sendiri itu Pak menilai dari anak-anak yang memang betul-betul memiliki jiwa dalam proses produksi film. Ada yang suka menulis naskah, ada yang bisa mengambil gambar, ada yang bisa penyutradaraan, mengatur itu. Nah itu kita lihat kompetensi daripada anak-anak kita, kira-kira mana nih yang tepat nih, jangan sampai salah pilih ya, seperti itu. Oke. Oh iya, lagi satu, sekarang ini kita lagi mempersiapkan ke seleksi tingkat provinsi. Mohon doanya ya, semoga nanti di tingkat provinsi kita dapat juara 1 lah. Astungkare ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut nih Pak ke fasilitas yang dimiliki. Karena kan kalau prestasi itu pasti minimal ditunjang lah sama fasilitas yang ada. Fasilitas apa aja sih yang tersedia di SMK Negeri 1 Denpasar untuk mendukung proses belajar mengajar, khususnya di jurusan Profi ini? Baik. Terkait dengan fasilitas yang kita miliki di broadcasting film, itu kita miliki 1 ruang kelas. 1 ruang kelas dan akan nambah tahun ini menjadi 2 ruang kelas. Kemudian lab masih 1. Nah rencana akan ditambah untuk tahun ini lab
Walaupun komputernya mungkin akan menyusul ya, kita siapkan ruangan lab aja, nanti mungkin anak-anak akan lebih kita siapkan untuk ruangan untuk laptopnya dia. Studio podcast. Nah, kita di tahun ini sudah lembaga, khususnya SMK Negeri Denpasar sudah memperhatikan ya di dunia audiovisual. Memang ini lagi tren-trennya sekarang, kita sudah memiliki ruangan podcast dan sudah selesai. Sekarang tinggal menata dan mengisi peralatan-peralatan podcast di dalamnya, seperti itu. Kemudian ke depannya kita memerlukan ruangan produksi. Iya, ruangan produksi. Karena orang buat film itu kan nggak harus di sekolah ya. Kemudian kita orang ngedit juga, kita harus punya ruangan untuk editor ya. Anggaplah ruangan studio produksi ya untuk produksi. Iya, kita melakukan proses editingnya itu di sana. Oke, biar fokus Pak ya, nggak di kampus atau temannya. Ya. Kadang-kadang kan kalau lagi ngedit tuh kesel kan, kayak ada yang Iya, kalau lagi ngedit itu kan ruangan editing itu kalau dicampur kayak sekarang itu misalnya ruangan ruangan guru ya di belakangnya itu tempat kita anak-anak ngedit. Kemudian pada saat kita ngedit ada orang lagi rame. Karena kalau proses kita ngedit itu kan kita perlu ketenangan. Ya, nggak boleh loh ngedit sambil dengerin musik, itu nggak boleh. Beda kalau misalnya desain grafis ya sambil dengerin musik itu oke lah. Tapi karena kita di dunia audiovisual, jadi kita harus fokus. Jadi telinga fokus, mata fokus, ya kan? Iya. Jadi kalau sambil ngedit sambil dengerin musik itu bisa antara mimiknya dengan suaranya itu bisa nyamping gitu. Kok kayak kenal tuh siapa ya? Oke. Saya pengen tahu nih Pak, biar adik-adik yang masih kelas 9 tuh lebih yakin deh buat masuk di jurusan ini. Gimana sih Pak peluang karir untuk jurusan ini ke depannya? Wow, kalau masalah peluang karir itu sangat luas banget ya. Sebenarnya kalau kita berbicara secara fakta ya, kita di Bali ini baru satu-satunya SMK yang membuka jurusan broadcasting perfilman. Dan negeri? Iya, sekolah negeri yang satu-satunya di Bali ya, yang membuka jurusan broadcasting perfilman. Kalau di luar Bali, setahu Pak, kebetulan Pak kemarin ikut pelatihan upskilling reskilling. Yang di Jogja itu? Yang di Jogja, yang di BPP MPP Seni Budaya, yang bilangnya agak sedikit belibet ya, tapi kalau udah biasa pasti lancar ngomongnya. Jadi ada balai tempat diklat ya, di sana Pak belajar tentang membuat film selama 1 bulan. Jadi peluang karirnya itu luas banget, mulai dari DOP. Orang kan kenalnya kamera ya, atau kameramen gitu ya, atau DOP itu Director of Photography. Jadi dia yang bertugas untuk mengatur posisi tata letak kamera. DOP itu dibantu oleh ASCAM. Asisten kamera. Ada asisten kamera 1, asisten kamera 2. DOP itu tinggal menentukan pointingnya, ASCAM-nya yang mempersiapkan alat-alat kameranya itu. Kemudian yang paling bagus ya, yang pertama adalah penulis naskah atau script writer. Nah, itu profesi yang sangat langka dan banyak ternyata anak-anak dari Bali sudah berhasil menjadi penulis film. Nah, sekarang ini kan generasi Gen Z ini ya, Gen Alpha ini kan sudah beralih nih. Jadi kita bersyukur dengan adanya broadcasting film ini dibuka di Bali, generasi muda kita itu sudah melek digital sekarang seperti itu. Bahkan film-film yang beredar sekarang boleh dibilang di web series, boleh dibilang di bioskop, kan film Indonesia sudah lagi naik daun ini. Apalagi genre horor. Apalagi genre horor. Dan film satu-satunya penyumbang devisa terbesar juga loh untuk negara, seperti itu. Nah, itu peluang kerja di film salah satunya ya. Kemudian setelah penulis naskah ada, kalau produser kan udah beda tuh levelnya. Tapi kita bicaranya di bawah itu nih, di bawah dari penulis naskah, DOP, penyutradaraan, sampai ke ASCAM. Kemudian ada gapper lagi. Nah, gapper tuh penting banget loh. Tahu gapper? Apa tuh? Nah, gapper itu istilah dalam tata cahaya kalau di film gitu. Orangnya cuma dengan gapper ya. Ada gapper, kemudian ada sound recordist. Ya, sound recordist. Kemudian ada property, art and property. Nah, art and property. Iya, betul. Kita bikin film kan nggak bisa istilahnya, karena dunia film ini kita harus mampu memvisualisasikan sesuai dengan konsep yang kita buat. Misalnya
sosok si Rina sedang jalan ke pasar. Paling enggak bahasa itu kita visualisasikan Rina itu jalan ke pasar itu propertinya apa, pakaiannya apa, bawa tas nggak, tasnya dari apa. Nah, itu detail-detailnya itu yang itu art property yang punya tugas. Ada juga yang bertugas bagian casting director. Jadi casting director itu bertugas nyari talent. Nyari talent. Iya, jadi diuji cocok nggak nih peran ini si A, ini cocok nggak nih si B peran ini. Itu ada castingnya seperti itu. Dan di syukurnya kita berada di Bali. Di Bali ini kan paling sering digunakan sebagai tempat pembuatan film, baik pembuatan lokasi syuting, baik film Indonesia maupun luar negeri. Nah, sekarang kita nih buka jurusan seperti ini, kesempatan bagi kita untuk belajar, berproduksi, ya kan? Seperti itu. Nah, itu kira-kira peluang kerja yang kita bisa kembangkan. Selain itu, kalau kita mau mengembangkan yang lain sebagai content creator, sangat bisa. Content creator, oke. YouTuber gitu misalnya, oke. Buat vlogger, oke. Silahkan, gitu ya. Jadi peluang kerjanya luas banget sebenarnya. Sekarang tergantung kalian, generasi muda, mau mengembangkan diri nggak? Itu aja, ya kan? Apakah kita akan selamanya jadi penonton? Oke, mantap. Mantap ya. Sangat-sangat membuka pikiran sekali ya. Nah, kalau tadi kan kita ngebahas peluang karir di jurusan ini. Nah, kalau seandainya nih Pak, ada siswa yang udah tamat sekolah di sini, anak PRF itu memilih untuk kuliah, itu bisa masuk di jurusan apa aja sih Pak? Kalau semenjak perubahan peraturan anak SMK itu sekarang udah bisa masuk kemana saja. Sumpah? Iya, tidak harus ke, misalnya dulu kan ada misalnya aturan lintas jurusan. Sekarang udah bisa masuk kuliah kemana saja. Fleksibel itu. Fleksibel ya, cuman istilahnya kita kan belum ada standarisasinya ya. Kalau dulu kan ada UN ya. Kalau sekarang kan sudah gak ada UN ini. Cuman di beberapa negara anak-anak kita itu karena kita nggak memiliki standar nasional, maaf ya. Jadi susah untuk dapat di luar negeri gitu. Tapi sekarang semoga pemerintah juga memperhatikan itu agar anak-anak kita yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri bisa terakomodir. Ya, tuh. Ya, itulah belibet ya. Santai. Nah, itu kan kalau siswa ini milih buat kuliah nih. Kalau seandainya nih in case siswa itu mau berwirausaha, itu bisa buka usaha apa aja sih? Nah, kebetulan kita kan di SMK, pendidikan vokasi kan. Jadi pendidikan vokasi itulah kita membentuk anak-anak yang siap kerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kayak gitu ya. Kan gitu pentingnya pendidikan vokasi ini ya, bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Di sini kita sudah bekerja sama juga dengan dunia usaha, dunia industri untuk menerima anak-anak broadcasting praktek industri. Nah, salah satunya kita baru memiliki 10 daftar industri ya, di mana kelas 11 sekarang sudah melaksanakan industri selama 3 bulan. Atau PKL. PKL ya, atau PKL. Nah, nanti kalau dia mau apa tadi pertanyaannya? Berwirausaha. Berwirausaha itu banyak banget. Misalnya kalau sekarang misalnya contoh ya, jadi Bali ini kan sebagai tempat event, sering ada event ya. Sebenarnya kita ini kekurangan tenaga untuk program director. Jadi program director itu apa? Orang yang bertugas untuk mengatur tampilan kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ada visual, apa istilahnya tuh ya, yang mengatur tampilan di layar, misalnya ada event-event, seminar, workshop dan lain sebagainya. Fotografi masuk juga. Di sini juga kita belajar tentang fotografi juga. Di broadcasting film ini kita belajar fotografi juga. Mau menekunkan di fotografi, menekuni bukan menekunkan. Silahkan. Mau menekuni di videografernya, silahkan. Itu. Atau mau menekuni di special effect, silahkan. Itu juga sangat peluang-peluang yang sangat mahal ya, seperti itu. Nah, khusus untuk calon peserta didik baru nih yang mau milih jurusan ini, apa aja sih Pak yang perlu mereka persiapin dari sekarang? Gitu. Selain mental tentunya. Kenapa ya dengan mental? Karena kan kalau kita syuting tuh pasti kita perlu nggak bisa nih pulang awal gitu, apalagi ngambil syuting kan. Itu harus nyiapin mental, fisik, badan biar siap gitu. Yang perlu kalian siapin, kalian suka dulu dunia ini. Suka. Karena kalau nggak suka,
nggak mungkin, Iya. nggak akan mungkin. Kalau suka Kan- pasti cinta. Pasti cinta ya. Jadi dunia ini tuh kita bergerak di bidang dunia seni dan ekonomi kreatif atau orang gampang bilangnya seni hiburan. Film itu kan salah satu hiburan juga kan? Hiburan. Paling tidak kita harus siap dengan waktu. Waktu ya. Catat waktu. Karena kita nggak bisa kayak kerja kantoran datang pagi pulang sore. On time itu nggak bisa. 9 to 5. Iya nggak bisa. Kadang-kadang kalau lagi ada event kemarin kita lagi ngambil project Selayang Pandang Selayang Desa Pandang. ya. Di Desa Budok, Badung. Wah di Desa Buduk Badung. Badung ya. Dan ini masih proyeknya sedang on the way ya, On the way. belum selesai. Itu kan kita sudah on lokasi jam 7. 7. Ya, kadang-kadang pulangnya bisa sampai sore. Kemudian selain kita ada ngambil job juga project, kita juga ada kegiatan pelestarian budaya. Kayak kemarin kita Contohnya? ada mendokumentasikan perang api. Perang api. Perang api itu kan tradisi warisan budaya ya. Nah, itu kita on lokasinya jam 5 Jam 5. jam 5 sore, Siapa pulangnya tuh jam punya? jam 12 malam ya baru pulang ya itu. Ya. Tuh. Ya kita intinya sukai dulu dunia ini. Sama suka. Terus jangan pikirkan masalah alat deh, kamera apa itu jangan. Yang penting ide dulu. Ya, ide. Ide ya. Inilah kesempatan kita dalam melestarikan seni dan budaya. Kemudian kita kembangkan dalam kalau mau nekuni dunia film, silahkan membuat film baik itu film pendek. Tapi sasaran kita jangan lomba ya. Jangan lomba dulu deh. Karena kalau lomba itu kalau misalnya kalian kalah, ya kalian harus siap mental, ya kan? Karena Kembali lagi, sejatinya mental. Karena sejatinya kalau kalian mau ikut lomba itu artinya kalian sudah siap lomba dengan diri kalian sendiri. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Iya, seperti itu. Oke. Mungkin sebelum closing kita ke pertanyaan terakhir ya. Udah closing ya? Udah Wah, closing. nggak terasa ya? Ya. Oh, nggak terasa? Oke, sebelum kita closing nih Pak, bisa disampaikan nggak sih apa aja harapan dan pesan kepada calon peserta didik baru yang akan bersekolah dan mau masuk PRF? Oke, pesannya jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk memproduksi sebuah karya audiovisual. Syaratnya sih jangan buta warna, nggak boleh. Iya, benar. Nanti kalau buta warna disuruh color grading merah, jadi ungu nanti jangan. Ya. Intinya jangan buta warna yang parah lah, yang parah Kalau jangan. Ya. Masih buta warna yang rendah kan nggak apa-apa, oke, nggak gitu, apa-apa, malah gitu. dibimbing. Terus juga buat adik-adik nih yang masuk PRF, itu kan nggak harus banget kok bisa ngerti film directing. Oh enggak, karena itu akan kalian pelajari di sini. Pelajarin secara sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Sama kayak kamu anak siapa namanya Praja ya, sama Praja baru lahir kan pasti belajar duduk dulu Ya, kan. duduk. Setelah itu belajar melangkah, berdiri, jalan, baru lari ya. Jangan di sini langsung belajar, di sini langsung buat film wah parah. Oke. Nah, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Aku mau berterima kasih banget buat Pak Ari karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram @SMK Negeri 1 Denpasar dan @Proviskensa. Channel YouTube kita juga. Channel YouTube kita juga. Silakan Pak, di-spill. Oh ya, kita juga udah memiliki channel YouTube namanya Proviskensa. Itu Proviskensa itu kita ambil dari nama Broadcasting Film SMK Negeri 1 Denpasar. Kemudian kita juga memiliki Instagram namanya Proviskensa juga. Udah centang biru. Udah, wah, siapa tuh yang centang biru? Aduh, siapa tuh ya? Kemudian kita juga sudah ada program channel untuk podcast namanya Broadcast. Itu idenya anak-anak nih. Sebenarnya anak-anak ini luar biasa ya dalam mengembangkan Asik. broadcasting film ini. Mantap. Dan semoga kedepannya banyak SMK di Bali yang membuka jurusan ini. Ayo kita belajar sama-sama, saling Kita kolaborasi. seperti itu. Oke, mungkin udah itu aja Pak. Oke, itu aja ya. Oke, dadah. Udah selesai ya? Udah. Oh ya, udah. Beneran udah selesai nih? Udah. Oh, gue nggak berasa ya? Udah selesai ya? Dadah. Dadah. See you. See you on the Jangan lupa next like, podcast. share, dan komen. Ya, betul. Tuh, oke. Ya. Dah.